Di sisi lain, Napoleon sangat kesal karena hanya tembakannya lah yang dapat dihentikan oleh kiper Jepang. Pierre menjelaskan kalau Napoleon terlalu sombong. Kalau tembakan Napoleon yang biasa pasti akan lebih kuat daripada tembakannya yang tadi. Hari ini Pierre lah yang kalah. Tetapi persaingan mereka berdua baru telah dimulai. Suatu saat nanti mereka pasti akan bertanding lagi. Schneider berkata kalau dalam waktu sesingkat ini Jepang sudah berkembang jauh. Namun yang akan menang di pertandingan final besok adalah Jerman. Di bangku pemain, Pak Mikami mengatakan kalau mereka semua sudah bermain dengan baik. Datanglah Soda untuk menemui mereka semua. Terlihat Soda menangis senang dan terharu. Mereka semua pun langsung memberikan salam kepada semua orang yang telah mendukung Jepang. Tiba-tiba Matsuyama kaget melihat Fujisawa yang berada di bangku penonton. Matsuyama pun langsung melepaskan ikat kepalanya. Ternyata pelatih Farfus berniat untuk mengajak Tsubasa ke Argentina. Begitu pertandingan final besok selesai, ia akan membicarakannya secara resmi dengan pihak asosiasi Jepang. Dan episodenya selesai. Oi oi oi, gimana nih kabar kalian semua? Semoga aja kalian berada dalam kondisi sehat dan selalu diberi rezeki yang melimpah. Pada kesempatan kali ini aku akan menjelaskan alur cerita dari film Kapten Tsubasa yang berjudul Pertandingan Final Jepang melawan Jerman. Nggak usah banyak umuk, langsung aja kita ke openingnya. Pada episode ini, Wakabayashi sedang menulis teknik yang dimiliki oleh Schneider. Ia menuliskan kebiasaan Schneider saat bermain sepak bola. Pertama kali Wakabayashi bertemu dengan Schneider saat latihan di Grunwald. Pada saat itu Wakabayashi baru saja pindah ke Jerman. Dengan kemampuannya, semua tendangan dapat dihalau oleh Wakabayashi. Ia datang jauh-jauh dari Jepang bukan tanpa bekal apa-apa. Tiba-tiba datanglah Schneider yang ingin mengetes kemampuan dari Wakabayashi. Tendangan api dilepaskan oleh Schneider. Walaupun topi Wakabayashi terlempar, namun ia dapat menahan bolanya. Schneider pun langsung menendang bolanya lagi. Namun kali ini Wakabayashi tak berkutik sedikit pun. Setelah itu Wakabayashi masih belum bisa menghalau tendangan milik Schneider. Keesokan harinya Wakabayashi membagikan data mengenai pemain Jerman kepada seluruh pemain Jepang. Itu adalah rangkuman dari semua catatan yang telah Wakabayashi buat selama dirinya tinggal di Jerman. Pada data tersebut tertulis jelas kelebihan dan kelemahan pemain Jerman. Namun di data itu hanya kiper yang tidak ada datanya. Wakabayashi menjelaskan kalau kipernya adalah Müller, kiper legendaris. Tsubasa kaget mendengarnya. Wakabayashi belum pernah sekalipun bertemu dengan kiper tersebut. Di negeri Jerman, Müller disebut penjaga gawang misterius. Karena tidak ada datanya, Hyuga berkata kalau dirinya pasti akan mencetak gol dengan tendangan matanya. Sekarang Pak Mikami akan mengumumkan nama-nama pemain yang akan ikut bertanding. Penyerang Hyuga, Nita, dan Sano. Gelandang Tsubasa, Misaki, Izawa, dan Sawada. Pemain belakang Matsuyama, Ishizaki, dan Jito. Lalu penjaga gawangnya adalah Wakabayashi. Wakabayashi terkejut mendengarnya. Hyuga berkata di final ini Wakabayashi harus menjaga gawangnya. Selama ini Hyuga kesal dengan tingkah laku Wakabayashi. Namun Hyuga sadar kalau Wakabayashi melakukan hal itu karena disuruh oleh Pak Mikami. Itu semua ia lakukan demi kebaikan mereka semua. Wakabayashi sudah menjalankan tugasnya dengan baik. Berkat itu mereka semua sudah bertambah kuat dalam waktu yang sangat singkat. Lagi pula tangan Wakashimazu masih cedera. Jadi Wakabayashi harus tampil. Akhirnya Wakabayashi mau tampil. Karena sudah diputuskan untuk tampil, Jepang harus menang. Mereka juga akan berjuang demi bagian Soda. Pada pertandingan ini tim junior Jepang akan berjuang demi kemenangan. Scene berubah di stadion tempat diadakannya pertandingan final. Terlihat ada Schneider yang sedang menelpon. Ternyata Schneider sedang menelpon orang tuanya. Peristiwa itu terjadi setelah Schneider yang menjadi pelatih Grunwald mengeluarkan semai dari susunan pemain yang akan bertanding. Orang-orang yang tak terima akan hal itu langsung menyerang rumah Schneider. Ibu Schneider terlihat ketakutan gara-gara hal ini. Ayah Schneider merasa bersalah akan hal ini. Ia sangat menyesalinya. Namun keputusannya tidak bisa diubah lagi. Ayah Schneider pun pergi meninggalkan rumah. Sejak hari itu perasaan keluarga Schneider menjadi tercerai-berai.
Schneider ingin ibunya datang untuk melihat pertandingannya agar ia dapat memahami perasaan dari ayahnya yang merasa bersalah. Akhirnya hari pertandingan final telah tiba. Yang akan tampil adalah kesebelasan Jerman melawan kesebelasan Jepang. Di ruang pemain, pelatih Jerman memperkenalkan penjaga gawang yang bernama Müller. Mereka semua kaget karena Müller adalah kiper legendaris. Pelatih berkata kalau di babak pertama ini mereka harus membiarkan Müller untuk bermain-main dulu. Mereka semua pun tidak keberatan akan hal itu. Scene berubah di rumah Tsubasa. Di sana ada Nego dan yang lainnya yang sedang nobar pertandingan final. Semua pemain sudah memasuki lapangan. Di bangku penonton ternyata ada ayah Schneider yang sedang menyaksikan pertandingan ini. Ternyata ibu Schneider juga baru saja datang untuk menonton pertandingan final ini. Pada pertandingan ini kita juga dapat menyaksikan persaingan antara Müller dan Wakabayashi. Ini adalah penampilan pertama mereka pada kejuaraan kali ini. Schneider senang akhirnya Wakabayashi diturunkan juga. Agar tidak ada penyesalan, Tsubasa akan mengeluarkan seluruh kemampuannya. Roberto ingin bertemu dengan Tsubasa dalam keadaan tersenyum setelah menang pada pertandingan ini. Tiba-tiba ayah Schneider terkejut dengan kedatangan istrinya bersama anaknya. Pertandingan dimulai dengan bola dari kesebelasan Jerman. Di sana ada Misaki yang datang untuk merebut bolanya. Tetapi Misaki dapat dilewatinya begitu saja. Berkat rangkuman data dari Wakabayashi, Tsubasa pun mengerti mengenai kebiasaan lawan. Ketika waktunya sudah tepat, Tsubasa langsung dapat merebut bolanya dengan mudah. Pemain Jerman terkejut bola Chester dapat direbut dengan mudah. Schneider langsung tahu kalau itu adalah ulah dari Wakabayashi. Tsubasa menggiring bolanya maju ke wilayah lawan. Dengan melakukan operan, Tsubasa dapat menghindari sliding tackle dari Kaltz. Misaki mengembalikan lagi bolanya kepada Tsubasa. Kiper Müller sudah bersiap di posisinya. Tsubasa sudah memasuki mode menembaknya. Setelah melihat Müller, Tsubasa langsung menghentikan timing tendangannya. Baru pertama kali ini Tsubasa bertemu dengan kiper seperti ini. Tsubasa tidak melihat celah untuk menembaknya. Bola tetap ditendang oleh Tsubasa. Bola melambung tinggi dan menukik tajam ke arah gawang Müller. Müller mundur ke garis belakang. Lalu ia melompat untuk menghentikan bolanya. Dengan satu tangan, Müller dapat menangkap drive shot Tsubasa. Tsubasa langsung kaget melihat tendangan jarak jauhnya dapat dihentikan. Ternyata Müller sengaja melakukan lemparan lemah ke arah pemain Jepang. Nitta tak akan membiarkan Jepang diremehkan begitu saja. Ia langsung maju untuk melepaskan tembakan Raja Walinya. Dengan cepat Müller bereaksi melompat untuk menangkap bolanya. Bola diberikan lagi kepada pemain Jepang. Sekarang adalah giliran Sano untuk menembak bolanya. Kali ini bola ditendang ke arah sisi kiri bawah. Tetapi tembakan ini juga dapat dihentikan dengan mudah oleh Müller. Kini giliran Izawa yang akan melakukannya. Bola ditendang mengarah ke sisi kanan bawah. Tapi tiba-tiba ada Hyuga yang datang untuk menendang bolanya. Mereka berdua pun saling berbentrokan. Namun bola dapat dihentikan oleh Müller dengan satu tangannya. Hyuga pun terpental terkena kekuatan Müller. Bola dilambungkan oleh Müller mengarah pada Tsubasa. Kaltz dan Chester langsung datang untuk ikut bermain-main. Terlihat Tsubasa dapat menghindari hadangan dari Chester. Namun Tsubasa terjatuh terkena sliding tackle dari Kaltz. Ini adalah sebuah pelanggaran. Tsubasa bangkit kembali dan ia menjelaskan kalau dirinya baik-baik saja. Ini adalah tendangan bebas untuk Jepang. Müller berkata kalau ia tidak butuh dinding. Jerman pun tidak jadi membuat dinding pertahanan. Müller telah meremehkan Jepang. Tsubasa bingung bagaimana caranya untuk memasukkan bola ke kiper yang tanpa celah itu. Tsubasa pun mempunyai ide. Ia langsung membisikkannya kepada Hyuga. Teknik seperti apapun tak mempan pada Müller. Tsubasa dan Hyuga langsung berlari bersama untuk mengoceh kiper Müller. Tsubasa maju sedikit ke depan. Tsubasa mengubah posisinya dari berlari menjadi sliding. Bola yang dioper oleh Tsubasa langsung digiring maju oleh Hyuga. Hyuga akan menembak sesuai insting dari seorang penyerang. Bola ditendang oleh Hyuga dengan sekuat tenaga. Bola mengarah ke selah dua paha Müller. Bola yang dikira akan masuk ternyata dapat ditangkap oleh Müller dengan merunduk. Müller memang memiliki dinding pertahanan yang sempurna. Hyuga pun langsung memberitahu Tsubasa kalau di sela pahanya dapat dilewati. Bola dilempar oleh Müller. Datanglah Jito yang memotong operan Müller. Bola kembali dioper kepada Tsubasa. Tsubasa maju menggiring bola. Tsubasa pun langsung bersiap untuk melakukan tendangan jarak jauh. Wakabayashi berkata kalau tembakan jarak jauh Tsubasa takkan mempan oleh Müller. Ternyata ini bukanlah tendangan drive shot. Bola melesat datar ke arah bawah Müller.
Bola ditangkap oleh Muller namun bolanya malah terlepas. Ternyata yang dikatakan Hyuga itu benar. Hyuga menyuruh Nita untuk mengarahkannya ke selah pahanya. Tembakan Raja Wali pun dilepaskan oleh Nita. Namun kali ini Muller menangkap bolanya dari belakang. Tsubasa tak akan menyerah. Ia berkata kalau tidak mungkin ada kiper yang tak pernah kemasukan bola sama sekali. Bola operan Jerman dapat dipotong oleh Tsubasa. Tsubasa dan Hyuga maju untuk menyerang. Tiba-tiba Tsubasa dan Hyuga melakukan tendangan secara bersamaan. Ini adalah gabungan Tiger Shot dan Dress Shot. Bola melesat dan berputar tidak beraturan. Kiper Muller sudah membaca arah laju bola. Dengan mengenakan tangan kirinya, tendangan macan dan Dress Shot dapat dihentikan oleh Muller. Namun tim junior Jepang tak akan menyerah. Kiper Muller sudah selesai bermain-mainnya. Dengan kekuatannya yang dahsyat, bola ditendang oleh Muller melewati para pemain Jepang. Di sana ada Marcus yang bersiap untuk menerima bolanya. Datanglah Jito untuk menghadang Marcus. Mereka berdua berbenturan dan membuat bolanya melambung tinggi. Datanglah Schneider untuk melakukan tendangan salto. Ternyata Schneider tidak menembak bolanya. Karena tertutup oleh Jito dan Marcus, bolanya jadi tidak bisa dilihat oleh Wakabayashi. Schneider menggeser bolanya ke samping dan dia langsung melepaskan tembakan api miliknya. Wakabayashi melompat untuk menangkap bolanya. Namun lompatan Wakabayashi sedikit terlambat. Bolanya melewati tangan Wakabayashi dan gol. Skor berubah menjadi 0-1. Orang tua Schneider sangat senang sekali. Schneider mengangkat tangannya untuk memberitahukan kepada keluarganya. Kiper Muller berkata kalau satu angka ini sudah cukup. Dengan ini pertandingan menjadi milik Jerman. Wakabayashi kesal karena gawangnya kebobolan. Dan episodenya selesai.